Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Semarang. Di sini kami kelompok 6 akan menyajikan makalah mengenai iklim sekolah. Sebelumnya akan kami perkenalkan anggota dari kelompok 6. Anggota yang pertama yaitu Bapak Sukamet SPD, NIM 1951029. Anggota yang kedua Ibu Eni Yulianti SPD, NIM 1951027. Anggota yang ketiga Bapak Edi Siswanto SPD, NIM 1951012. Anggota yang keempat Bapak Basuki SPD, NIM 1951028. Pada makalah iklim sekolah yang melatar belakangi permasalahan adalah yaitu masalah yang tengah melingkupi dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya yang cukup marak akhir-akhir ini adalah kasus kekerasan atau agresivitas, baik oleh guru terhadap siswa maupun antar sesama siswa sendiri. Titik kekerasan yang ditemui tersebut tak hanya secara fisik, namun juga secara psikologis. Kekerasan seperti ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa diri lebih berkuasa atau pihak yang dianggap lebih lemah. Dan ini semua merupakan fenomena iklim organisasi yang tak sehat bagi pendidikan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kami dari kelompok 6 akan berusaha untuk mengangkat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu apa definisi dan fungsi iklim sekolah. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan iklim keterbukaan organisasi. Dan yang ketiga adalah apa sintesis indeks iklim organisasi. Dari permasalahan tersebut, penulisan makalah ini mempunyai tujuan yaitu 1. Mengetahui dan memahami definisi dan fungsi iklim sekolah. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami iklim keterbukaan organisasi. Dan yang ketiga adalah mengetahui dan memahami indeks iklim organisasi. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai definisi iklim sekolah. Iklim sekolah adalah persepsi kolektif dan hubungan harmonis terhadap kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. Kemudian, fungsi dari iklim sekolah. Fungsi yang pertama yaitu iklim sekolah dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara manajemen dan perilaku warga sekolah dalam mewujudkan pencapaian tujuan sekolah. Fungsi iklim sekolah yang kedua yaitu sebagai alat bagi warga sekolah agar dapat mengerti tatanan yang berlaku dalam lingkungan sekolah dan memberi petunjuk kepada mereka dalam upaya penyesuaian diri dalam organisasi sekolah. Fungsi iklim sekolah yang ketiga yaitu iklim sekolah yang kondusif dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekolah. Fungsi iklim sekolah yang keempat yaitu bahwa iklim sekolah dapat berpengaruh terhadap perilaku warga sekolah sehingga perilaku warga sekolah seperti kepuasan, motivasi, dan komitmen dapat ditingkatkan. Fungsi iklim sekolah yang kelima yaitu iklim sekolah dapat dilihat sebagai variabel kunci dari kesuksesan organisasi sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai iklim keterbukaan organisasi. Dalam pembahasan iklim keterbukaan organisasi, kami akan membahas macam-macam iklim organisasi terlebih dahulu. Macam iklim organisasi ada dua. Yang pertama yaitu iklim terbuka, yang kedua adalah iklim tertutup. Iklim terbuka adalah percaya pada bawahannya, terbuka dalam komunikasi, kepemimpinan yang menolong dan menghargai, pemecahan masalah secara kelompok,
otonomi pekerjaan, berbagai informasi yang menciptakan tujuan, yaitu hasil yang tinggi. Kemudian iklim organisasi yang kedua, yaitu iklim tertutup. Iklim tertutup adalah lebih mengutamakan pribadi daripada kerjasama. Kepemimpinan yang otokrasi dan paksaan. Para bawahan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan saja, atau perilaku pekerja ditentukan oleh peraturan dan prosedur sentralisasi pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dari dua macam iklim organisasi ini, dapat disimpulkan bahwa iklim keterbukaan organisasi adalah suatu iklim organisasi di mana seorang pemimpin percaya kepada bawahannya, seorang pemimpin terbuka di dalam komunikasi, seorang pemimpin yang suka menolong dan menghargai bawahannya. Kemudian seorang pemimpin yang apabila ada suatu masalah, pemecahannya dilakukan secara berkelompok. Kemudian ada otonomi pekerjaan, kemudian banyak informasi yang dimana berbagai informasi tersebut menciptakan suatu tujuan, yaitu hasil yang tinggi dari sebuah organisasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sintesis indeks iklim sekolah. Sintesis indeks iklim sekolah. Indeks iklim sekolah merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perspektif kolektif dan hubungan harmonis terhadap kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah. Dari pengertian tersebut, maka dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa indeks iklim sekolah ada beberapa. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang berkualitas. Yang kedua yaitu kepercayaan yang baik. Yang ketiga yaitu komunikasi yang baik atau pembinaan hubungan komunikasi. Yang keempat adalah tanggung jawab. Yang kelima adalah imbalan yang adil. Yang keenam adalah kesempatan yang merata, yaitu penempatan personalia. Yang ketujuh yaitu pengendalian yang baik. Yang kedelapan penyelesaian konflik yang baik. Yang kesembilan yaitu pemanfaatan informasi yang baik. Dan yang kesepuluh adalah kondisi lingkungan yang baik. Demikian pemaparan kami mengenai makalah iklim sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.